Halo para sahabat sekalian di YouTube channel Agus Kanalendra. Seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, di channel ini akan hadir segmen baru yang mengundang berbagai narasumber untuk membagikan isi pemikirannya sehubungan dengan topik-topik pilihan yang nanti akan kita dalami di setiap episodenya. Untuk saat ini, tayangan-tayangan yang kita muat dalam bentuk interview seperti ini masih masuk ke segmen live restoration serial video terlebih dahulu. Nanti kalau ternyata animo ataupun interest dari para penonton ternyata mengharapkan tayangan ini untuk punya segmen sendiri, nanti kita akan siapkan tayangannya entah dalam bentuk podcast, interview atau apapun itu. Tapi untuk saat ini masih masuk dulu ke live restoration serial video ya. Kalau nanti Anda punya usulan-usulan tertentu untuk memuat tayangan ini dalam bentuk podcast sendiri, silahkan dituliskan di kolom komentar. Kita akan pertimbangkan. Kalau memang diperlukan, kenapa tidak? Kita akan siapkan segmennya sendiri. Oke. Untuk kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan salah seorang narasumber yang juga merupakan seorang praktisi dalam bidang hipnoterapi, dan beliau juga adalah rekan sejawat saya yang sama-sama menekuni hipnoterapi dan life coaching. Nah, di kesempatan kali ini beliau akan membagikan, atau kita minta ya, membagikan sudut pandangnya tentang hipnoterapi dalam konteks parenting. Beliau adalah Coach Fernando Urmeneta, dan beliau juga seperti Anda bisa temukan nanti di Instagram dan di Facebooknya, kerap kali membagikan berbagai pemikirannya tentang hipnoterapi secara profesional. Nah, salah satunya adalah bagaimana hipnoterapi ini berhubungan sekali dengan konteks parenting. Nah, langsung saja kita sambut kedatangan beliau di podcast kita kali ini. Oke, baiklah. Halo Coach Nando, terima kasih Alka, dan telah juga kembali. Teman-teman di rumah semua Yes, atau dimanapun ya, berada. terima kasih telah memenuhi undangan untuk di Terima podcast kasih kali sudah ini. diundang, dan senang banget nih bisa akhirnya ada di sini. Yes, terima kasih banyak. Nah, Coach Nando gini, kali ini sebelum kita mulai, mungkin para penonton di sini belum kenal banget gitu ya. Boleh diceritakan dulu nggak aktivitasnya dari Coach Nando saat ini? Banyak bergerak di bidang apa? Banyak memfasilitasi sesi apa? Tadi di awal sempat sih saya ceritakan tentang hipnoterapi gitu ya. Tapi biar para penonton dengar langsung, boleh dong diceritakan dulu apa aja nih kesibukan terkini Coach Nando? Oke, baik. Kalau dalam keseharian itu saya memfasilitasi sesi hipnoterapi tentunya gitu ya, bergeraknya di bidang klinis, jadi hipnoterapi klinis. Nah, tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini animo untuk hipnoterapi pada anak-anak sepertinya sedang naik ya, Coach ya, gitu ya. Oke, Jadi banyak sekali oke. orang tua yang datang membawa anaknya untuk dihipnoterapi dengan berbagai macam alasan. Nah, utamanya semenjak pandemi memang karena ya tentu orang tua tidak didesain untuk menjadi seorang guru, sehingga agak-agak sedikit friksi terjadi di situ gitu ya. Nah, sayangnya cenderung untuk kemudian mengatakan bahwa anaknya yang bermasalah seperti itu, Coach. Nah, jadi kalau di akhir-akhir ini lebih banyak bergerak di bidang yang membantu para orang tua mengatasi transisi di masa pandemi ini, seperti itu. Oke. Jadi ya seperti yang para sahabat juga dengar, Coach Nando ini seorang hipnoterapis, dan bukan hanya hipnoterapis biasa, hipnoterapis klinis ya. Nanti mengenai hipnoterapis klinis itu apa, kita juga akan minta Coach Nando untuk menjelaskan tentunya apa bedanya nih dengan hipnoterapis biasa gitu, yang non klinis gitu ya. Dan tadi juga ada sedikit penjelasan tentang apa saja yang dilakukan sehubungan dengan tema parenting. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama dulu nih ya. Kebetulan, bukan kebetulan pastinya sih, tapi tadi disinggung nih tentang hipnoterapi klinis gitu, biar kita juga paham gitu perbedaannya apa. Coach Nando boleh dijelasin sedikit dong, kalau ada kata hipnoterapi klinis, itu mengacunya kemana, dan apa perbedaannya dengan hipnoterapi yang mungkin bukan klinis, non klinis gitu, itu seperti apa ya perbedaannya ya? Oke, nah kita bisa melihat dari dua perspektif ya, Coach ya. Jadi kalau berbicara soal hipnoterapi klinis, ada beberapa praktisi yang mengatakan selama punya klinik, selama dilakukan di klinik, berarti itu disebutnya sebagai hipnoterapi yang klinis. Ada yang mengatakan seperti itu. Okay. Nah, tapi juga ada yang mengatakan dari sifat layanannya. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa kalau yang hipnoterapi bukan klinis itu biasanya banyak bermain di motivasi-motivasi seperti itu ya. Contoh misalnya untuk menimbulkan sebuah motivasi belajar pada anak-anak gitu, hal-hal seperti itu, atau mungkin semangat bekerja atau peak performance di di kalangan pekerja, di kalangan pengusaha misalnya seperti itu ya. Itu tidak melibatkan hal-hal yang klinis. Nah, sedangkan kalau yang hipnoterapi klinis konon dikatakan sebagai
satu penanganan hipnoterapi yang sudah berkaitan dengan kondisi mental seseorang. Biasanya seperti itu di kelompokannya. Begitu. Oke, menarik. Jadi Coach Nando sendiri sebetulnya bergeraknya di hipnoterapi klinis, tapi bukan kebetulan juga akhir-akhir ini gitu ya, ada sebuah kecenderungan untuk muncul banyak persoalan di bidang anak-anak ya, yang akan berhubungan dengan tema parenting tadi gitu. Nah, tapi gini, sebelum kita masuk ke sana gitu, Coach Nando sendiri apa yang melatari untuk memilih, entah mungkin juga diarahkan ke sana, saya belum tahu nih, nanti boleh dijelaskan juga ke para penonton di rumah. Kira-kira apa yang membuat Coach Nando tuh punya ketertarikan tersendiri ke dalam bidang parenting? Jadi hipnoterapi dengan parenting gitu. Padahal mungkin ada beberapa praktisi lain yang sukanya itu hipnoterapi dengan olahraga, dengan bisnis gitu. Nah, ini dengan parenting nih, boleh diceritakan nggak kenapa nih ketertarikannya ke sana? Oke, nah ini saya harus cerita jauh ke belakang nih Coach ya. Jadi sebetulnya ketertarikan saya di dunia parenting itu berasal dari ketakutan saya sendiri. Jadi ketakutan ketika menikah gitu ya. Ketika menikah memang kan memperhitungkan ya, jadi usia pada saat menikah, oh ini sepertinya harus kejar target nih, harus kejar target untuk secepatnya punya anak. Nah, tetapi ternyata ya bersyukurnya memang istri langsung isi ya. Tetapi ada ketakutan nih karena kan nggak pernah sekolah untuk menjadi orang tua ya, dan kalau dicari juga tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Jadi ada ketakutan, saya bisa nggak ya untuk menjadi orang tua yang baik gitu, karena sebaik-baiknya orang tua saya mendidik kan pasti ada aja kurangnya di mata anak ya Coach ya. Nah, sehingga saya merasa bahwa saya sanggup nggak ya untuk menjadi orang tua yang baik gitu, minimal menurut saya pada saat itu lebih baik daripada orang tua saya mengasuh saya seperti itu kan. Nah, jadi banyak ketakutan itu akhirnya memicu untuk belajar gitu, untuk belajar. Ketika belajar dipraktekkan, loh kok ternyata berhasil gitu. Nah, ketika berhasil kemudian ya kembali tadi seperti Coach Alka katakan bahwa tidak ada yang kebetulan dalam dunia ini gitu ya. Tiba-tiba banyak orang yang minta gitu untuk berbagi dong tipsnya dong. Loh, saya juga nggak tahu nih dari mana saya, karena secara profesional saya juga tidak pernah membranding diri saya sebagai seorang yang berpraktek di bidang parenting. Tapi untuk teman-teman yang dalam lingkup dekat dan juga orang-orang yang cukup kenal, pada akhirnya meminta untuk berbagi tips gitu, bagaimana apa yang saya lakukan. Nah, tentunya pada akhirnya yang saya ceritakan atau yang bisa saya bagikan adalah yang saya lakukan. Begitu, karena saya nggak mungkin menceritakan yang tidak saya lakukan. Jadi kurang lebih latar belakangnya seperti itu gitu, kenapa saya tertarik. Itu menarik sekali ya, dan tadi saya setuju dengan yang Coach Nando katakan, para sahabat sekalian yang menonton di rumah, bahwa jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya gitu. Jadi ketika kita menjadi orang tua dengan database informasi yang kita miliki tentang bagaimana kita diasuh dulu. Sementara ketika menikah ya mungkin dengan pasangan gitu, beda gaya pengasuhan, atau mungkin juga bahkan zamannya berubah gitu. Nah, jadi kata-kata dari Coach Nando tadi itu kena banget ya, bahwa jadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya. Tapi bukan berarti nggak bisa dipelajari. Nah, alasan lainnya kenapa Coach Nando juga kita undang untuk segmen hari ini, yaitu untuk membagikan berbagai tips, trik, ataupun juga pengalamannya dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan parenting nih. Nah, Coach Nando gini, saat ini nggak bisa kita pungkiri ya, bahwa di Indonesia sendiri kan kita miris gitu mendengar kabar-kabar tentang baik itu bullying ya, yang bahkan yang akhir-akhir ini sampai menimbulkan korban jiwa, atau bahkan kita juga seringkali mendengar keluhan-keluhan yang berhubungan dengan perilaku anak yang notabene kalau kita coba tarik keterhubungannya pasti ada hubungannya dengan pola parenting. Nah, Coach Nando sendiri melihat di kita itu sedang ada fenomena apa nih yang membuat jadinya kok parenting ini kayaknya kalau kita nggak coba explore, nggak coba kita pertegas dan perjelas pesan-pesannya, kayaknya masa depan bangsa ini juga akan krisis gitu ya. Nah, ini apa nih yang Coach Nando lihat, fenomena ini terjadi dari mana, kenapa, dan karena apa? Boleh nggak diceritakan sudut pandangnya? Oke, baik. Tapi mungkin secara umum ya, kalau case by case itu bisa panjang sekali gitu. Nanti kita berseri-seri. Betul. Nggak apa-apa juga sih ya. Bagus juga sih itu ya, kita buat episode lanjutannya nanti. Nggak apa-apa juga kita bikin berseri. Tapi kalau secara umum, saya pernah mendengar gitu ya, ada ilustrasi tentang mungkin mental seorang anak gitu. Jadi dikatakan bahwa bayangkan dalam diri seorang anak itu ada 2 buah baterai gitu ya. Di mana baterai ini kan akan dipakai ya
energinya dipakai sehingga dia habis dan harus diisi. Aha. Nah, yang bisa mengisi baterainya, satu baterai ini hanya bisa diisi oleh ibunya dan Mhm. satu baterai ini hanya bisa diisi oleh ayahnya. Oke. Nah, kemudian dijelaskan kalau salah satunya itu tidak diisi, maka dia tidak seimbang, Mhm. tidak seimbang. Nah, ada sebuah pemikiran yang muncul ketika terjadi ketidakseimbangan ini, maka apa yang akan terjadi nih? Mekanisme apa atau dinamika apa yang akan terjadi pada diri si anak? Mhm. Nah, dalam temuan di ruang praktek ditemukan bahwa baterai itu ternyata si anak tidak membiarkan dia kosong, tetapi akan diisi oleh faktor lain di luar yang kita Oke. tidak tahu nih faktornya apa gitu ya. Kalau kemudian faktornya dia mendapatkan role model yang baik di luar Mhm. sana, maka baterai ini akan terisi dengan baik. Akan tetapi kalau mendapat role modelnya yang agak kurang baik, nah Mhm. maka baterai ini juga akan terisi dengan tidak baik. Nah, Mmm. tentunya apa ya, kalau keluarganya ini masih dalam kondisi keluarga yang ideal, ya Mhm. tentunya untuk menjaga baterai ini agak mudah gitu ya. Mhm. Walaupun Mhm. tidak bisa dikatakan mudah juga gitu. Iya. Tetapi kalau keluarganya yang tidak ideal, Mhm. katakanlah misal orang tua berpisah Mmm. dan lain sebagainya, maka sudah pasti akan ada kekosongan di salah Mhm. satu baterainya. Nah, Iya. inilah yang akan dicoba oleh si anak untuk diisi karena dia tetap membutuhkan energi dari si baterai itu. Mhm. Nah, celakanya saat ini kita tidak bisa memungkiri bahwa selain dari faktor keluarga, faktor-faktor di luar sana terlalu banyak memberikan hal-hal yang mengarah kepada tindakan kekerasan. Iya iya. Sederhananya coach, kalau dulu kita ini agak membuka rahasia soal umur ya. Kalau zaman dulu kita melihat di TV hari Mhm. Minggu, hari Sabtu atau di sore hari gitu ya, buka TV itu acaranya ada film kartun untuk anak-anak yang memang Mhm. segmentasinya untuk anak-anak. Iya. Nah, sekarang hari-hari biasa kalau kita buka TV lokal, sinetron. Iya. Dan sinetron nggak jauh-jauh nanti ada urusan soal kekerasan dan lain Iya. sebagainya di situ gitu ya. Mhm. Nah, ini kan mau nggak mau, suka tidak suka, kalau yang memahami tentang dinamika atau keilmuan hipnosis, kita akan tahu bahwa itu terjadi repetisi nantinya. Iya Nah, iya. tanpa ada filter dari si baterai yang diberikan oleh orang tua, maka si anak akan apa namanya menduplikasi apa yang Mhm. dia lihat di televisi atau di tayangan atau mungkin Mmm. dari teman-temannya menjadi kepribadiannya, dan itulah yang Ah. akan muncul nanti ke permukaan dalam bentuk-bentuk perilaku-perilaku yang tidak sesuai seperti bullying dan lain sebagainya. Karena kalau dari beberapa dari beberapa diskusi dengan teman-teman juga, Mhm. para pelaku bully di sekolah itu ternyata ketika dilakukan konseling, mereka juga berasal dari keluarga yang saya nggak bisa mengatakan tidak harmonis ya, tetapi biasanya orang tuanya di rumah pun melakukan kekerasan pada anaknya, biasanya Mmm. gitu ya, ataupun kalau tidak, anak yang dibiarkan tumbuh begitu saja, Jadi mereka gitu. juga baterainya bermasalah gitu Baterainya ya? bermasalah, betul, Oke. Coach. Jadi, nah itu para sahabat sekalian penting sekali ya yang Coach Nando katakan tadi, bagaimana baterai itu harus diisi dengan asupan yang memang hendaknya menjadi energi dalam diri mereka, menjadi energi yang menggerakkan perilaku mereka. Nah, kalau energinya saja merupakan energi yang berisikan tontonan kekerasan, ya kita tidak heran kayaknya melihat kenapa saat ini kok tingkat kekerasan di anak-anak meningkat, mereka lebih agresif, lebih kasar dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kita akan dalemin lagi tentunya, dan saat ini ada sebuah apa ya, mungkin sebuah pertanyaan yang kita juga pingin tahu gitu. Kalau gitu menurut sudut pandang Coach Nando, apa yang kira-kira bisa menjadikan Mhm. proses parenting itu berkualitas? Dalam artian berkualitas itu kalau konteksnya kebangsaan, ya katakanlah mencetak anak bangsa yang memang nantinya bisa menunjukkan perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan yang Indonesia ini miliki. Nah itu, atau mungkin versi sederhananya, apa sih kunci penting dari parenting yang berkualitas yang bisa dibagikan pada para sahabat yang Oke, menonton podcast baik. ini? Nah. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, Coach ya. Mhm. Jadi bukan bukan apa ya, bukan dari jurnal, bukan Iya dari iya iya mana-mana, tapi iya. pengalaman pribadi saya sendiri. Ada satu hal yang Mhm. menjadi faktor penting dalam dunia parenting. Mhm. Jadi tapi sebelumnya saya ingin mengutip sebuah kalimat Mhm. bijak ya, yang mengatakan bahwa mungkin anak-anak itu tidak selalu menjadi pendengar yang baik, tetapi Mhm. anak-anak selalu menjadi peniru yang baik. Nah, Ah. maka saya belajar di sini bahwa kunci penting dari parenting adalah bagaimana kita sebagai orang tua memperlihatkan sebuah perilaku yang layak untuk ditiru oleh anak.
Oke, gitu. jadi menjadi teladan gitu ya. Betul. Oke, Karena menarik, menarik. seringkali kan terutama yang datang-datang ke kantor ya Mm-mm. untuk bawa anaknya, Iya. seringkali bertolak belakang gitu. Jadi Mhm. orang tuanya inginnya anaknya rajin tapi orang tuanya males-malesan gitu ya. Mhm. Jadi istilahnya eh, anaknya harus rajin tapi orang tuanya kaum rebahan gitu kalau kalau istilah anak-anak zaman Iya sekarang tuh ya, gitu ya. jadi pengen anaknya rajin, orang tuanya rebahan. Iya. Catet tuh ya. Terus yang orang tuanya minta anaknya supaya mengatakan anaknya kecanduan gadget, coach biasanya ternyata orang tuanya juga tidak pernah lepas dari gadget kalau di rumah gitu. Jadi Oke. ada ketidakcocokan gitu Mhm, antara mhm. keinginan orang tua dengan apa yang dilakukan. Mhm. Nah, jadi kalau memang kita ingin melakukan sebuah proses parenting yang efektif, yang Mhm. pertama sekali harus diselaraskan dulu antara keinginan orang tua dengan perilaku orang tuanya. Karena jangan Yes. sampai Mhm. orang tuanya menginginkan sesuatu, tapi perilakunya yang dicontoh oleh anaknya malah berkebalikannya. Oke. Begitu, Jadi Coach. dengan orang tua mencontohkan langsung ya. Betul. Tuh, menarik ya persahabat sekalian ya. Ternyata nggak jauh-jauh loh. Nggak harus kita membicarakan parenting itu yang sifatnya melebar kemana-mana. Ternyata dimulai dari orang tuanya sendiri ternyata dengan menjadi teladan atau menunjukkan sikap-sikap yang kalau mereka ingin anaknya menunjukkan sikap tertentu, ya orang tua yang memulainya dengan sikap mereka sendiri. Nah itu satu tuh soal keteladanan. Ya kita dengerin lagi nih, apa lagi nih dari Coach Nando nih kira-kira nih. Oke, jadi itu yang paling penting ya, Mhm. keteladanan. Nah, kemudian dalam praktek juga ada temuan, terkadang pola komunikasinya nggak cocok, Coach. Pola Gitu. Jadi komunikasinya. pernah ada satu kejadian di mana orang tua kebetulan single parents, Mhm. jadi tinggal ibunya aja, ayahnya meninggal. Mhm. Anaknya usia 9 tahun waktu datang gitu. Jadi Mhm. ketika meninggal itu anaknya mulai berulah. Jadi sebelum Oke. sebelum ayahnya meninggal Mhm. anaknya baik-baik saja gitu ya. Karena kan ibunya di rumah ngurusin anak, ayahnya Mhm. bekerja, Mhm. tipikal keluarga ideal lah, Mhm. seperti Mhm. keluarganya Budi kalau di buku Nah, ya, kalau di bahasa buku-buku Indonesia. bahasa Indonesia zaman dulu ya. Iya, keluarganya Budi lah gitu Keluarga ya. Budi. Ya, kalau nggak Budi Ani kan Kalau biasanya. Budi betul. Nah, jadi tipikal keluarga ideal Mhm. sampai ayahnya meninggal. Nah, waktu ayahnya meninggal, ibunya pun juga berasal dari keluarga yang dia hanya sendiri. Jadi tidak punya keluarga lain ya. Mhm. Jadi si ibunya juga tidak ada yang support lah Mhm. ketika kehilangan mata pencarian atau kehilangan sumber penghasilan keluarga, Mhm. maka harus bekerja. Iya. Nah, bersyukurnya bahwa mereka suami Mhm. istri ini sebelumnya bekerja di tempat yang sama Mhm. dan kemudian bosnya memberikan kesempatan untuk mengambil pekerjaan yang lama. Kehidupannya jadi lebih baik, tapi konsekuensinya kan harus meninggalkan anak. Mhm. Nah, si ibu ini juga sudah mengantisipasi gitu dengan bagaimana supaya anak jangan merasa ditinggal. Jadi tanya sana, tanya sini Mhm. gitu ya. Terus kemudian teman-temannya menyarankan, "Oh, kamu harus sering kasih hadiah." Karena kan salah satu dari bahasa cinta adalah memberikan Iya. hadiah gitu ya. Mhm. Harus sering kasih hadiah. Nah, si ibu ini hampir tiap malam pulang kantor pasti kasih hadiah, Mhm. walaupun mungkin bukan yang mahal-mahal, tapi anaknya selalu mengatakan, "Ibu nggak sayang, ibu nggak Mmm. sayang, ibu nggak sayang," begitu. Nah, akhirnya datang konsultasi, saya bilang jangan anaknya dulu, konsultasi dengan ibunya karena saya mau Mhm. tahu apa sih pola yang berubah. Iya. Dan si ibu cerita ternyata ada satu pola yang berubah karena Mhm. pola kerjanya mengharuskan si ibu ketika pulang anak sudah dalam keadaan tidur. Oke. Nah, padahal sebelum ayahnya meninggal, mereka punya kebiasaan di mana ibunya selalu membacakan dongeng dalam keadaan anak itu dipeluk gitu. Iya, Jadi dipeluk, iya, dibacakan iya. dongeng Mhm. gitu kan ya. Nah, sudah akhirnya anaknya diminta untuk datang. Nah, waktu ke kantor itu saya memperhatikan, oh ternyata tipe si anak ini sangat kinestetik sekali gitu. Jadi sibuk menggambar apa, terus sedikit-dikit lompat ke pelukan ibunya dan lain Iya. sebagainya begitu. Nah, terus akhirnya saya bilang, "Bu, saya tidak bisa memberikan saran, tapi kita eksperimen saja." Gitu. Kita eksperimen bagaimana coba hadiahnya dikurangi, tetapi sebisa mungkin walaupun ibu pulang anak sudah tidur, tapi ibu udah bersih-bersih, coba dipeluk anaknya gitu. Nah, dilakukan itu 1 bulan ternyata ada perubahan. Ada perubahan. Jadi anaknya minimal sudah tidak bilang ibu nggak sayang gitu ya. Cuma bilang ibu sibuk terus gitu. Jadi minimal sudah ada perubahan. Nah, Iya, beda ya dari nggak sayang dengan betul. sibuk terus aja udah beda sebetulnya. Betul. Nah, saya jadi belajar di situ bahwa oh ternyata pola komunikasi pun juga harus sesuai. Jadi ketika ada orang yang tadi hadiah itu kan cocok untuk orang-orang visual coach sebetulnya gitu. Iya, Nah, diberikan kepada orang kinestetik yang tidak ada artinya jadinya gitu. Kalau Mhm. sesekali mungkin ya jadi berarti, tapi kalau Mhm. setiap hari dia jadi merasa bahwa oh ini kebutuhan saya gitu. Jadi mungkin 2 hal itu ya yang 2 paling hal penting itu ya. dalam parenting.
Yang pertama adalah bagaimana orang tua memberikan teladan, dan yang kedua menggunakan bahasa yang sesuai. Bahasa yang sesuai dengan ya. modalitas si anak. Oke, Seperti nah itu, ini Coach. para sahabat sekalian, dua pesan penting dari Coach Nando tadi ya. Yang pertama adalah dengan kita menjadi teladan, dengan kita yang menunjukkan sikap yang memang kita ingin contoh oleh anak. Dan yang kedua adalah bagaimana kita juga memadupadankan gaya komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan emosi atau kebutuhan komunikasi si anak. Nah, jadi sebagai penutup nih ya, sebagai penutup untuk episode kali ini dari Coach Nando sendiri, kira-kira kita akan mintai tipsnya ya. Bagaimana sih gitu dengan yang kita dapatkan di episode kali ini? Anggap saja pesan penutup juga boleh ya para sahabat sekalian ya. Jadi Coach Nando kira-kira apa nih pesan penutup ya untuk para sahabat penonton yang sedang melihat juga tayangan ini di rumah? Kira-kira apa nih yang bisa mereka lakukan dengan cara yang sederhana, yang mereka kan mungkin nggak ngerti hipnosis, nggak ngerti hipnoterapi, bahkan nggak ngerti keilmuan psikologi gitu ya. Bagaimana mereka bisa secara sederhana mempraktekkan atau mungkin mengambil poin-poin penting yang Coach Nando bisa bagikan di episode kali ini untuk mereka praktekin di rumah untuk meningkatkan kualitas parentingnya. Kira-kira apa nih Coach Nando? Oke, jadi mungkin ada dua hal. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengetahui modalitas si anaknya. Nah, dalam dunia parenting sebenarnya kalau modalitas itu kan ada 5 ya, sesuai dengan panca indera kita. Nah, akan tetapi untuk memasukkan sebuah informasi yang berperan penting itu 3, yaitu bagaimana penglihatan atau visual kita, pendengaran, dan kemudian juga kinestetiknya gitu. Nah, itu yang 3 yang dominan. Nah, untuk mengetahuinya sebetulnya nggak terlalu sulit sih, Coach. Jadi tidak perlu juga dilakukan tes bermacam-macam, cukup dilihat aja. Kalau anaknya suka dengan sesuatu yang dilihat gitu ya, suka membaca atau kemudian suka melihat sesuatu, maka kemungkinan besar dia adalah anak yang visual. Nah, kalau anak itu suka mendengarkan, biasanya bilang tolong ceritain aku dong gitu ya. Nah, itu biasanya dia adalah auditory. Dan kemudian kalau anaknya nah ini yang biasanya sering kali salah ditafsirkan sebagai anak yang ADHD. Nah, itu jangan-jangan dia kinestetik sekali tuh gitu ya. Jadi belum tentu menjadi hiperaktif gitu. Biasa jadi karena kinestetik itu kan membutuhkan sebuah gerakan gitu ya, butuh sentuhan, butuh apa gitu. Nah, jadi bisa dilihat dari situ. Nah, setelah diketahui, maka pola komunikasi bisa disesuaikan dengan modalitas si anaknya gitu. Nah, terus tips yang kedua karena ini juga yang saya lakukan, karena tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua, maka tidak apa-apa kalau kemudian masih belum sempurna dalam melakukan langkah-langkah parenting. Yang penting dilakukan secara konsisten. Gitu, karena kunci dalam parenting itu adalah konsistensi, dan memang konsistensi itu Coach yang berat. Gitu. Seperti itu. Oke, baiklah. Nah, para sahabat sekalian, itulah dia Coach Nando yang telah membagikan berbagai sudut pandang pemikirannya tentang parenting. Dan tadi itu dari sudut pandang hipnosis hipnoterapi, tapi kan kalau topik parenting itu banyak dan bisa meluas kemana-mana ya. Jadi mungkin nanti kita akan siapkan episode lainnya. Tapi untuk saat ini, bagi Anda sekalian yang ingin tahu lebih dalam tentang Coach Nando, tentang berbagai topik soal parenting, Coach boleh disebutin ke para sahabat di rumah apa IG-nya, apa YouTube channel-nya, atau di mana nih kalau mereka ingin mencari Coach Nando tuh kemana mereka bisa mencari atau menemukan informasinya? Boleh dibagikan ke sahabat di rumah nih. Untuk IG dan Facebook saya itu di Fernando Urmeneta. Jadi sama IG dan Facebooknya Fernando Urmeneta. Kalau YouTube sedang dalam pengembangan, jadi nanti akan diberitahukan lagi gitu. Oke, so para sahabat sekalian, jadi kalau Anda ingin melihat kabar informasi terkini dari Coach Nando, silakan dikunjungi tadi di Instagram dan Facebooknya yaitu Fernando Urmeneta ya. Jadi kita juga mengucapkan terima kasih pada Coach Nando telah bersedia menjadi narasumber kita untuk episode kali ini. Nanti di episode-episode berikutnya tentu kita akan menghadirkan berbagai narasumber baru para sahabat sekalian, dan saya juga ingin minta feedback dari Anda, apakah tayangan ini dengan jenis episode podcast seperti ini lebih baik saya masukkan saja ke live restoration serial video yang seperti biasa hadir setiap akhir minggu, atau agaknya lebih enak punya segmen sendiri nih, agaknya lebih enak punya bagian sendiri. Nanti tolong informasikan saja di kolom komentar biar saya juga bisa merespon dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan atau harapan kita bersama ya. Nah, teman-teman sekalian, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Ingat, subscribe juga YouTube channel Agus Kanalendra dan aktifkan lonceng notifikasinya. Ada berbagai macam informasi menarik di sana sehubungan dengan pengembangan diri dan berbagai video-video menarik yang sudah disiapkan untuk Anda. Termasuk juga mari berjumpa setiap hari Senin malam di sebuah program live streaming yang saya adakan setiap Senin malam dengan nama The Night Show Streaming and Podcast. Di sana kita bisa langsung berinteraksi, dan harapannya juga nanti podcast-podcast seperti ini bisa kita buat live nantinya. Tapi untuk saat ini kita live-nya masih saya sendiri dulu ya di YouTube channel itu. Nah, sekian dulu untuk perjumpaan kita di episode kali ini. Salam sehat, berkah berlimpah, damai dan berbahagia selalu bersama mereka yang Anda kasihi.